Itu kayak kapan bang Shiba Inu ke 100 rupiah, nah kayak gitu ya. Ya jadi kayak gitulah, kira-kira seperti itu. Ya, BTC sudah nyentuh di 70, udah turun 67 800. Apa selanjutnya ke bawah, Bang? Gue pikir ini masih akan ada penurunan lagi ya, Mas Predin ya. Karena gue pikir seperti yang udah gue jelasin ya, kita back ke Bitcoin ya, kita back ke Bitcoin. Kemarin kita kan udah bahas ya di live streaming gua, temannya sebelumnya ya, gua udah lama nih nggak streaming ya. Udah berapa hari sih gua? Terakhir hari Minggu kalau nggak salah. Ya, nah ini yang gue lihat teman-teman, yang gue lihat bahwa memang Bitcoin ini terkonsolidasi men. Kemarin kita udah kasih area confirm ya untuk ketika expect kita itu bahwa Bitcoin akan mengalami to the moon lah, ibarat kata dia mau nge-push harga, dia harus mampu untuk nge-break, mau nggak mau suka nggak suka. Nge-break mana bang? Nge-break area level sekitar 69 sampai 70 ke atas ya. Nah gue lihat dari resisten di sini. Ini kan kemarin di level 70 sampai berapa, 72 ya, 69, 70, 72 itulah pokoknya sampai sini nih. Nah nyatanya apa? Bitcoin gagal untuk nge-break area level 69.500 ke atas. Gagal ya. Jadi gagal teman-teman. So apa yang akan terjadi? Ini masih akan konsolidasi men. Kenapa market seperti ini? Ini nggak jauh dari sentimen yang sekarang panas mengenai perang ya. Apalagi kok lu ngebahas perang sih bang, apa hubungannya? Kalau misalkan ada yang tanya gitu, teman-teman belajar lagi deh ya mengenai kripto itu seperti apa ya. Sebenarnya ini nggak hanya ngaruhnya nggak hanya ke kripto, tapi bakal ke bakal ke seluruh ekonomi global ya. Yang pasti terlebih kemarin tuh gue cek ya mengenai yang katanya Iran mau nutup selat, apa itu namanya, selat Hormuz apa tuh, yang jalan utama minyak internasional itu kalau ditutup, gue siap-siap aja Pertamax Pertalite bakal naik lagi men. Itu kalau ditutup, karena itu jalur minyak dunia, dan kalau udah minyak dunia udah keganggu, otomatis seluruhnya bakal naik semua, bakal mahal, inflasinya makin cepet banget gitu. Inflasi makin cepat, pendapatannya stuck, mati kau di sana ya. Jadi itu yang orang Indonesia tuh sebenarnya kuat banget gitu. Oke, terlepas dari itu teman-teman ya, di sini ada siapa nih, Mas Excelio hadir bang. Pak PP kok melorot lagi gitu. Mungkin dipelorotin mas ya celananya ya. Oke, jadi langsung kita fokus ke Bitcoin teman. Gimana kondisi dari Bitcoin? Intinya untuk sentimen, katalis yang memungkinkan market sekarang itu sulit naik ya, lu tahu sendiri, nggak usah gue jelasin ya, tadi udah gue bahas ya. Nih sepertinya selat Hormuz sudah ditutup bang. Nah ya itu ya, makanya ini tinggal tunggu efeknya aja, tinggal tunggu efek permintaan banyak di suplainya nggak ada, minyak bakal naik push gitu kan. Ketika udah minyak naik, otomatis itu bakal amburadul, nggak stabil harganya antara pendapatan sama harga seluruhnya. Minyak naik, produksi pasti naik karena produksi semua butuh minyak, iya nggak? Nah ketika itu udah naik semua, orang yang stuck gitu ya, pendapatannya stuck, terus habis itu kena inflasi lagi kayak di Indonesia kayak gini ya contohnya ya, uang 100.000 aja udah gak berasa sekarang men ya. Nah itu bakal jerit teman-teman, menjerit. Nah ketika itu udah terjadi teman-teman, salam sudah ya, hampir seluruh sektor bakal kena ya. Minyak to the moon ya, harganya meroket, harga semuanya mahal, emas bakal melonjak tajam. Itu sih yang ada di otak gue sekarang, yang gue lihat di depan mata gue, bener-bener itu. Yaitu kalau menurut gue ya, pandangan gue gitu teman. Oke, di sini teman gue akan coba ya moving average sama emangnya model kayak gimana sih untuk apa namanya, untuk Bitcoin. Nah, kita kemarin kan udah bilang ya bahwa sebenarnya jikalau andai kata nggak ada perang nih ya, ini Bitcoin udah naik dari kemarin men. Bitcoin udah naik dari kemarin kalau nggak ada perang ya. Karena apa gue bisa bilang gitu? Karena kita melihat ya kemarin itu Bitcoin ketika dia nyentuh di area 62, dia tuh sampai ngebuat triple bottom atau triple support yang kita lihat ya di sini tuh di tanggal 6 Februari, di tanggal 24 Februari sampai di tanggal 28 Februari. Ya. Biasanya kode-kode kayak gini itu ya, apalagi melihat dari beberapa indikator yang lain ya. Sebentar ya, nih sebentar, sebentar Stochastic ya.
Bukan SRS. Sebentar, sebentar, sebentar. Sebentar, teman. Nah, kalau lu lihat di time frame 1 hari memang apa stokastiknya di atas ya, teman ya. Di atas. Ya, ini bisa memicu penurunan, teman. Penurunan agak dalam. Ini mungkin kalau misalkan memang nanti kebanting ya, Bitcoin bisa ke 6260 lagi. Oke. Nah, di sini teman ya. Kalau kita intip aja weekly ya, kita intip. Jadi lu biar tahu weekly-nya kayak gimana sih? Apakah memang bener bang? Bitcoin tuh sebenarnya udah waktunya naik. Kata lu kalau nggak ada perang, Bitcoin akan naik. Apakah bener bang? Nih gue kasih unjuk ke teman-teman ya. Gimana kondisi dari Bitcoin? Nih teman ya. Bitcoin all time high kemarin di berapa? Di 126 ya. 126 ribu US dollar. Ya kan? Nah, dari 126, Bitcoin tuh udah turun berapa? Bitcoin total penurunannya udah sekitar 52,28%. Sekelas aset triliunan US dollar secara market cap-nya dia udah turun separuh lebih, men. Separuh lebih. Makanya nggak salah. Ini di apa namanya di volumenya lu bisa perhatikan dari tanggal berapa tuh? 26 Januari sampai tanggal 23 Februari, artinya 1 bulan kurang 3 hari ya. Bener nggak? Nah, di sini ini merah semua, jualan semua. Yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan Bitcoin turun sampai 50% lebih. Nah, terus ini sudah mulai tuh ada pembelian. Ya, harusnya jika nggak ada perang, ini Bitcoin udah boom ke atas, men. Serius. Ini Bitcoin tuh udah boom ke atas dari kemarin. Ya, nih, kalian bisa lihat ya. Ini kita tinggal tunggu sentimen bagus aja sih. Mudah-mudahan tiba-tiba perangnya itu nggak berlanjut gitu ya. Mudah-mudahan. Nah, ini lu perhatikan yang gue kasih. Ini weekly ya, weekly cuy. Ini weekly bukan 1 day. Ya, jangan salah. Ini weekly bukan 1 day. Gue kasih tahu ini biar teman-teman tahu posisi Bitcoin itu sebenarnya kayak gimana sih. Ya, karena ini ada sentimen, ada katalis geopolitik panas aja sih, teman-teman. Ya ini yang gue lihat ya weekly. Lu bisa perhatikan. Ini Bitcoin tuh tinggal tunggu gini loh, cuy. Tinggal tunggu gini loh. Ngaceng gini loh. Kalian tahu nggak artinya ngaceng? Astagfirullahaladzim, puasa men. Nah kayak gini cuy, tinggal tunggu gini doang Bitcoin itu sebenarnya. Tapi weekly ya, ingat weekly. Ya jadi satu candle mewakili 7 hari. Nah Bitcoin itu sebenarnya tinggal tunggu gini doang nih kalau kita cek weekly cuy. Cuma memang ya gimana lagi? Apakah kita mampu untuk mencegah perang kan nggak mungkin gitu teman. Ya apalagi sekarang gontok-gontokan ya yang bisa menghentikan perang ya bukan kita ya. Takdir. Oke, jadi terlepas dari itu tadi ada tanya bang gimana untuk Bitcoin. Bitcoin ini masih akan terkoreksi, men. Bitcoin masih akan terkoreksi. Jadi gue melihat adanya kegagalan breakout dari resistennya, ya. Nih, di tanggal berapa? Tanggal kemarin itu di tanggal 16 Februari, di tanggal 25 Februari, sama di tanggal 2 Maret 2026, ya. Itu Bitcoin intinya nggak mampu break out area level 70 ya. Nah karena itu ini akan memicu untuk penurunan lagi teman-teman. Nah mungkin ini bisa back to 662 lagi sepertinya ya. Kalau gue cek lagi dari segi volume transaksinya ini tipis. Terus gue cek juga dari stok RS-nya ini bener-bener kalau memang ini nanti katalisnya makin panas makin hot ya, ini bakal gini loh cuy. Artinya apa? Artinya ini akan memicu penurunan lebih dalam daripada kemarin. Maksudnya gimana bang? Gini, kemarin kita melihat bahwa penurunan Bitcoin itu kan menyentuh level berapa sih itu? 63 ya kan? 63.100 ya, 63.100 ini di area sini nih. Ini gue pikirin nanti akan lebih dalam. Jadi gini loh cuy. Gini sebentar, aduh, sebentar. Ini akan lebih dalam men. Nih, ini akan gini. Kan kemarin kan di sini nih. Kemarin kan di sini ya, di berapa nih? Di 63 lah. Intinya 63, 62 berapa gitu. Ini akan gini loh, cuy, lebih dalam gini, cuy. Jadi lu harus hati-hati ya. Ini benar-benar harus hati-hati. Ya, teman-teman. Ya, intinya seperti itu untuk time frame 1 hari. Tapi kita cek deh di time frame 4 jam gimana ya. Intinya kalau time frame 1 hari kita melihat bahwa Bitcoin berpeluang untuk terjun lumayan. Ya, hati-hati, teman-teman. Oke, ada siapa aja nih yang udah hadir nih ya? Oke Mas di penjelasannya. Oke sama-sama Mas ya. Hadir Bang, PP melorot lagi. Sepertinya selat oh tadi ya.
Ini siapa nih, dari Mas Musfatur Rahman ya, support resisten kuat BTC ada di 72. Kalau belum break belum akan naik. Kalau sudah break bisa rally ke 97, betul ya. Kan itu area resisten ya, yang memang syarat wajib atau syarat mutlak untuk Bitcoin bisa memenuhi ekspektasi kita. Yang dimana ekspektasi kita, karena kita udah melihat weekly Bitcoin kayak model kayak gimana, intinya weekly itu Bitcoin tinggal tunggu ngaceng, ya kan? Berarti apa? Berarti kalau kita ingin Bitcoin itu naik, harusnya Bitcoin tuh sekarang mampu untuk break sekitar level, yaitu tadi start 69 sampai 70 ke atas, ya. Seperti yang udah gue kasih unjuk tadi, ya, teman-teman. Nah, kalau itu nggak mampu, lu jangan berharap untuk break Bitcoin tuh ke push harganya. Yang ada, kalau kita cek dari beberapa indikator ini, ya, di time frame 1 hari kita melihat bahwa adanya chance Bitcoin akan terjun lagi. Bisa jadi tadi lebih dalam dari penurunan kemarin kan. Itu kita yang bahas tadi ya. Terus yang gue lihat di sini, teman-teman, untuk stochastic di time frame 4 jam, ini masih ada chance peluang turun, men. Tuh. Ya, apalagi kenapa kok lu yakin banget ini akan peluang turun? Ya, satu, memang dia udah posisinya itu udah dead cross ya, udah dead cross, terus habis itu dia itu udah di apa, overbought-nya gitu loh, teman. Nah, terus di sini juga ada double ya. Double topnya ibarat kata kalau di candle ya. Nah, ini fix banget, ada beberapa signal yang memungkinkan ini akan adanya penurunan lebih lanjut untuk Bitcoin. Gitu cuy. Ya. Ini singgah dulu lah BTC ke 60 lagi ya. Itu area krusial juga itu ya nanti ya. Kalau itu jebol ya udah wassalam. Wassalam. Mungkin analisa kemarin yang kita di beberapa minggu yang lalu ya, yang kita analisa waktu itu Bitcoin masih di berapa ya, di 60, kalau 60 apa 61 itu ya, itu bakal kejadian gitu teman, dimana Bitcoin bisa nyentuh sampai ke berapa, 5954 ya, atau berapa itu kemarin, pokoknya itulah ya. Ya, ini yang kita bahas untuk sekarang untuk Bitcoin. Kalau ada yang tanya gimana bang untuk Bitcoin, untuk short term ini akan ada turun